Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarla Rumaisa Isfahani dari kelas 11 IPS 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih melanda wilayah Indonesia. Di video kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan sedikit materi bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah salah satu materi yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Mengapa demikian? Ini dimaksudkan agar kita dari sekarang atau sedini mungkin bisa sedikit-sedikit paham mengenai karya tulis ilmiah. Yang sebenarnya karya tulis ilmiah ini akan dikupas lebih dalam lagi nanti di jenjang yang lebih tinggi atau di jenjang perkuliahan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai karya tulis ilmiah, kita harus tahu dulu dong apa itu karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa karya ilmiah adalah karangan yang termasuk tugas peserta didik selama dalam masa pendidikannya di sekolah. Kemudian definisi dari karya tulis lainnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah tujuan dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap siswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Kemudian, untuk pelatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. Lalu yang terakhir, untuk menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Setelah kita mengetahui definisi dan tujuan dari karya tulis ilmiah, selanjutnya kita akan mulai membahas ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Pertama-tama, kenapa sih ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ini harus diketahui? Ini dimaksudkan agar para pembaca dapat membedakan karya tulis ilmiah dengan karya tulis lainnya di luar sana. Lalu ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ini yang pertama ada sistematis. Karya tulis ilmiah haruslah ditulis secara sistematis. Ini dilakukan agar karya tulis ilmiahnya terlihat rapi sehingga dapat secara mudah dibaca oleh pembaca di luar sana. Lalu yang kedua ada objektif. Pandangan peneliti atau penulis tidak didasari atas pandangan pribadi. Maksudnya adalah semua yang terjadi haruslah sesuai apa adanya, tidak ditambahkan maupun dikurangi. Lalu yang ketiga ada logis. Logis artinya masuk akal. Jadi, semua karya tulis ilmiahnya haruslah masuk akal dan tidak mengada-ngada. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini adalah faktual. Maksudnya, seluruh kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam karya ilmiah tersebut haruslah sesuai fakta. Selanjutnya ada macam-macam dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah salah satu karya tulis yang ditulis secara lengkap seperti pada makalah atau laporan berita, surat kabar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada makalah. Badan Standarisasi Nasional menuliskan bahwa sebuah karya tulis disebut makalah jika memenuhi beberapa syarat berikut. Makalah berupa pemikiran sendiri, belum pernah dipublikasikan, dan mengandung unsur kekinian, serta bersifat ilmiah. Lalu yang selanjutnya ada skripsi untuk S1. Skripsi adalah suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Keempat, ada tesis untuk S2. Tesis adalah tugas akhir dari jenjang magister atau S2. Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis.
Lalu yang kelima atau yang terakhir ada disertasi untuk S3. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3-nya. Setelah mengetahui tentang ciri-ciri serta macam-macam dari karya tulis ilmiah, selanjutnya dan yang terakhir ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul adalah gambaran dari topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini berisikan rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Lalu yang ketiga ada metodologi. Metodologi di karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama metodologi kuantitatif, lalu yang kedua metodologi kualitatif. Metodologi kuantitatif adalah metodologi yang hasil akhirnya berupa angka. Sedangkan metodologi kualitatif adalah metodologi yang akhirannya atau hasil akhirnya berupa deskripsi. Lalu yang selanjutnya atau ada simpulan atau saran. Berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuannya yang disajikan dalam bentuk penelitian, kesimpulan penelitian. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah seluruh sumber tertulis maupun tercetak yang kutipannya pernah diambil dan digunakan dalam karya tulis ilmiah seseorang. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kali ini adalah karya tulis ilmiah adalah salah satu wahana yang diperuntukkan kepada peserta didik untuk menguji peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan, dan dalam pembuktiannya haruslah logis, objektif, serta faktual. Lalu dalam penulisannya haruslah sesuai dengan strukturnya agar karya ilmiah tersebut dapat diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan yang sudah saya perbuat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.